Awas tangan, tangan bu, tangan bu. dari pengurus dari Bapak siap kepada kita semuanya. Ya, jadi ini hari kedua di mana kondisi keberadaan bangunan sejarah yang ada di Kalimantan sebelumnya Pak. Kita udah melihat ya Pak dari kabar ya tahun lalu ya sampai ke Sarawak juga. Iya, jadi kemudian sejarahnya karena itu penting buat kita ya. Sudah 2 hari kita di sini, kita sudah melihat bagaimana pentingnya aset-aset bersejarah ini untuk kita melestarikan ya. Artinya ini merupakan mereka mengenal keberadaan Kalimantan dengan beragam macam budaya juga ya Pak, artinya seperti itu ya kan. Ini Kalimantan Timur ini cukup spesifik Pak, karena akulturasinya cukup banyak ya. Ada Melayu, kemudian Banjar dan juga banyak hal-hal yang masuk ke dalam budaya Kalimantan Timur. Nabi besar Muhammad SAW serta pengikut-pengikut beliau wilayah yang ringkas saja sejarah masjid ini. Dulu ada seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Barat. Nama beliau Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad As-Segaf dengan gelar Pangeran Bendahara. Di beliau sebagai julid kerajaan dari Kalbar. Beliau Pangeran Bendahara dan beliau. Nama beliau Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad As-Segaf. Beliau lahir di Kalimantan Barat. Orang tua beliau dari Hadramaut di daerah Yaman itu kan. Nah, beliau ke Samarinda pada tahun
1876. Nah, beliau minta izin untuk dakwah di Samarinda seberang ini. Belum Samarinda, bukan seberang, belum ada Samarinda kan lagi. Itu masing-masing menjadi bahan bangunan untuk masjid. Programnya adalah 4 pilar, suku buruk dalam bukan. Nah, pilar yang pertama ini dari Tunggal. Jadi lumayan jauh kita dari sini kan. Nah, sumbangan dari Habib Abdul Basit sendiri, beliau yang mencari tempatnya. Satu batang kebun dari kayu di seberang sana. Dengan kampung komunitas sana lagi. Nah, sumbangan dari Lulungcong. Nah, satunya itu satu suku musyawarah kembali proses mimbar yang dibatalkan. Jadi mimbar dari awal peresmian sampai sekarang tetap mimbar di tengah. Kemudian ada beberapa ibadah, ada kotak amal tahun dulu. Kenal dulu awalnya sejarah termasuk yang generasi kita beliau bapak ibu pulang mengkirim luar biasa ya. Yang itu yang pertamanya ukuran tinggi dari bawah ke atas ini ukurannya 17 meter dari bawah tanah ke tanah ke atas. Dan itu mengembangkan kewajiban orang Islam. Istri kami disebut Fatihah. Yang lainnya dia depan pun. Udah jadi king. Oh, tepuk tangan.
izin berdiri. Saya izin berdiri ya. Sekali kenalkan, saya Ahmad Mahlevi, tour guide kawan-kawan. Saya tour guide kawan dalam perjalanan kita kali ini, dan insya Allah dari Kalteng dan dari Kaltim, bahkan ada juga dari Jabar dan juga ya Bekasi lagi on the way ke sini. Mungkin lanjut di kegiatan lain nanti. Prosesnya dulu seperti apa begitu kan? Karena cerita ini begitu kuat, awasnya begitu kuat. Dan saya juga baca-baca di beberapa media begitu, artinya silih berganti begitu ya kepemimpinan di tempat ini, lalu ada banyak kebijakan begitu ya. Artinya ada banyak hal yang membuat kita dalam tanda kutip semoga sikap baru ya, mungkin idenya lain, stylenya lain gitu. Tapi yang saya mau kasih tahu lebih, ini bukan arsitek, ini bukan arsitek stylenya, tapi maknanya tentang arsitek memikirkan orang kecil, arsitek memikirkan orang miskin. Dulu apa jadi konstruksi apa gitu ya, itu pinjaman gitu. Tapi yang saya juga ingat adalah kita jangan lupa budaya. Jadi kalau kita tuh kerjanya hanya arsitek yang oke kita ikutin zaman, tapi kita lupa budaya, akhirnya kita bikin satu penataan yang namanya seluruh dunia sama. Kita ke mana? Ke Tokyo, ke Australia, ke mana gitu, kok sama ya semua gitu. Rasa budaya itu lokal, apa namanya? Arifan lokal. Jadi cara kita menata permukiman atau kampung umum atau akal secara apa menggusur dan mikir rakyat kecil itu partisipasi. Jadi kita lakukan secara partisipatif, mereka ikut ya memperbaiki pelosok-pelosok udah yang ikut terjun. Adalah mungkin ada pengalaman dari Pak Antoni pada saat beliau punya ide begitu. Jadi biasanya apa dulu sih, kita komunikasi dulu, kita melakukan atau berarti untuk kendaraan cuaca lah itu, saya lebih senang ngomongin sama Mongolia. Menjadi satu citra lagi gitu ya Pak Antoni, citra baru lagi bagaimana kita menerjemahkan itu ke masa depan. Direvitalisasi gitu kan, tanpa direvitalisasi pun Citra Niaga juga ada gitu ya. Nah memang kalau kita lihat sejarahnya, saya lahir di sini, besar di sini, saya mulai SD SMP merasakan Citra Niaga ini waktu sangat maksudnya di siklus ya sangat ramai gitu ya. Saya sempat dibawa orang tua masih kecil-kecil. Dia menjadi bintang lah seperti itu. Ya itu mungkin sederhananya sih yang kita lakukan di Citra Niaga. Oke, tepuk tangan dulu nih ya supaya nggak ngantuk nih. Ini saya kedatangan tamu ini Pak Ombak, tamunya kebalik ini. Ini tuan rumahnya. Berdiri dulu Pak Ketua. Dari kemarin saya belum ketemu beliau, jadi saya harus menyapa dulu. Kami sudah datang di Balikpapan. Nanti karena tuan rumah, tapi kok tidak muncul gitu ya, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Tadi harusnya datangnya tepat waktu Pak Antoni. Cuma karena ternyata kita tidak bisa memprediksi alam hujan deras dari Samarinda, kita bahkan ke Samarinda. Saya masih berhitung tadi jam 1 sudah tiba di Samarinda, ternyata harus molor karena kecepatan. Bahwa kali ini saya dilangkain dalam bersedia, jadi harus datang sendiri pribadi di tengah kegiatan yang lain. Saya harus datang untuk mengatakan bahwa kami sebagai tuan rumah yang baik kepada rekan-rekan sekalian. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, Bu Rizdia, selamat. Ini perjalanannya baru setengah ya Bu. Kaltim itu 4 kalinya Pulau Jawa Bapak dan Ibu. 4 kalinya Pulau Jawa. Kalau silakan desa sendiri luasnya. Jadi kalau tidak punya fisik yang kuat,
harus banyak apa namanya? Kemudian tantangan ataupun usulan untuk menjadikan kota Samarinda ini menjadi mitra sebuah ibu kota negara yang baik ini seperti apa, terutama dari sisi arsitektural. Tentu ini menjadi sarana silaturahmi yang luar biasa yang tentunya tidak selesai sampai hari ini. Saya pernah ke sini tahun 2008 Munas di Balikpapan. 2011. Oh, lama sekali. Oh, lama sekali. Jadi 2011 saya ke sini, terus kira-kira 3 belakangan kesimpulan. Terus ini sudah mengalami perubahan ya. Masyarakat sekitarnya gitu ya, karena menempatkan mereka di mana tempat berjualannya, di mana tempat parkirnya, di mana mereka menarik pengunjung gitu kan. Itu kan hal yang tidak mudah ya bagi kita sebagai translator ya Pak ya, untuk memahami itu. Oke, berarti arsitektur yang dari masyarakat kita ya sebenarnya. Cuma tentang PKL dan lain-lainnya menurut saya mungkin Saya punya perasaan bahwa masalah ini masih ada. Bukan aja di Samarinda, sebenarnya di mana-mana. Karena emang urbanisasi ya lagi jalan gitu. Nah, pernah kita ini usulan aja ya. Tapi usulan yang kayaknya ngikutin semua nih, pesan-pesan. Satu partisipasi, satu urusan arsitek-arsitek lokal itu bisa ada proyek. Penting itu. Sinergi antara ya Pemda itu juga penting ya dalam budaya kita. Ya itu memang kita ya, dari awal kan kita memang pengembangan kota dari situ ya Pak, dari tepi air. Nah itu dia yang kadang belakang itu menjadi bagian-bagian yang terlupakan karena kita asik semuanya masuk ke daratan ya, apalagi akses jalan teman kuliah beliau di California, kalau saya tidak salah. Ini perjalanan yang tidak mudah sebenarnya untuk sampai ke titik Citra Niaga pada hari ini. Saya pikir keterlibatan beberapa pihak, khususnya caranya ya kita satu ya melakukan bagian peran kita sebagai arsitek ya di daerah masing-masing ya, mencoba menyuarakan, menyampaikan begitu ya secara profesional terkait ya hal-hal yang memang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah bersinergi dengan arsiteknya begitu ya. Jadi setiap pembangunan juga wajib. ada PT Civil Indonesian Design, ada CV Beta Engineering, ada CV Sendrawasi Mitra Papa. Mungkin bonusnya untuk dua narasumber kita. Bapak Ibu, terima kasih Pak Antoni. Oke. Oke, dan foto bersama di sini dulu atau sini dulu? Di sini dulu ya. Ya, ada. Biar nggak. Sudah aman. Apa? 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3.
Kalau ini Pak RG ini putar ke situ ya? Percaya. Berarti sendiri rame-rame. Jawab dan gitu. Masih kekeringan ya. Dia tampak tadi. Dari kayu asli. Tadi sama kayak tadi. Ini berapa, Pak? Ketawatan juga banyak. Sebentar lagi dulu, Pak. 1, 2, 3. Belum malah itu. Sebentar, Pak. Sorry. 1, 2, 3. Cocok toh, bangunannya jadi ini. Makan. Waduh, kasihan pencampur.